teman-teman. Lalu menurut Ibu, bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum yang bagus nih untuk kita meningkatkan bisa berlipat-lipat pahalanya begitu, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, mungkin banyak juga nih Bu, teman-teman Justisia yang mungkin belum tahu. Kita punya manajemen waktu yang baik, kemudian manajemen prioritas kita. Apakah Ibu punya pesan untuk para mahasiswa, teman-teman Justisia, agar tidak menjadikan bulan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan? Prinsip hidup orang sendiri-sendiri gitu ya. Saya cuma memberikan tips-tips kecil begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di podcast Somalega Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di pertemuan kita pada minggu pertama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan berbincang hangat nih bertemakan Ramadan dan kemuliaan menuntut ilmu bersama Ibu Rahmatul Faizah, SPDI, MPDI, yang pastinya sangat menarik dan penuh ilmu nih Justisia. Sebelumnya kita sapa dulu yuk. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu teman-teman Justisia? Halo semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, selamat menjalankan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik pembahasannya nih Bu. Kira-kira apa nih makna Ramadan bagi Ibu dan apa sih kaitannya dengan kemuliaan menuntut ilmu? Oke, terima kasih. Tentu Ramadan ini memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap individu begitu ya. Tapi bagi saya pribadi, yang pertama Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Ya, karena di dalam Ramadan ini kita memiliki banyak hal yang memang harus kita lakukan dengan disiplin gitu ya. Seperti bagaimana kita menjalankan puasa, kita juga menahan dari nafsu makan dan minum begitu. Kemudian selain itu Ramadan juga bisa diartikan sebagai bulan perjuangan begitu ya. Apalagi dengan aktivitas yang cukup padat gitu ya. Mungkin bagi sivitas akademika UPN gitu ya, karena memang masih aktif gitu. Sehingga kita juga berjuang untuk menuntut ilmu tadi, waktu perkuliahan aktif, dan juga kita berjuang menahan rasa lapar dan dahaga tadi begitu untuk tetap menjalankan puasa. Mungkin itu sih. Sangat insightful sekali ya teman-teman. Lalu menurut Ibu, bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum yang bagus nih untuk kita meningkatkan ilmu serta mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, terutama untuk kami nih para mahasiswa dan juga teman-teman Justisia. Oke, terkait dengan kegiatan Ramadan ini ya, kaitan sesuai dengan tema gitu, bagaimana ilmu dan juga Ramadan. Tentu di dalam Ramadan ini kita harus berlomba-lomba di dalam hal yang baik begitu. Karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Apa yang kita lakukan tentu akan dilipat gandakan. Sebagaimana ketika kita menuntut ilmu, belajar di perkuliahan, kita harus sungguh-sungguh gitu. Karena ketika menuntut ilmu 1 jam saja bisa berlipat-lipat pahalanya begitu. Sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk mengisi hal-hal yang positif. Itu sih. Luar biasa sekali. Nah, mungkin banyak juga nih Bu, teman-teman Justisia yang mungkin belum tahu apa saja sih keutamaan menuntut ilmu di bulan Ramadan ini? Oke, yang pertama jelas gitu ya, pahalanya berlipat ganda begitu. Karena memang yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya Ramadan ini momentum yang 1 tahun hanya 1 kali gitu ya. Jadi di dalamnya banyak kelebihan-kelebihan dari bulan Ramadan ini. Kalau kaitannya dengan menuntut ilmu, sudah banyak ayat-ayat Quran maupun hadis gitu ya, ada di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya secara garis besar Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mencari ilmu gitu. Sehingga ya kita tetap
terus semangat gitu, walaupun di dalam kondisi mungkin capek gitu ya, ngantuk, kayak. iya lapar gitu, Iya. tapi kita tetap harus Harus puasa, iya, optimis dan ya, Ibu. juga kita tetap semangat belajarnya gitu, dengan pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah, gitu Oke. sih. Lalu Ibu sendiri apakah punya sedikit kisah inspiratif nih tentang menuntut ilmu saat bulan Ramadan yang kira-kira bisa menjadi motivasi untuk teman-teman Justisia? Oke, terkait dengan kisah inspiratif gitu ya, begitu inspiratif tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Tetapi kalau saya pribadi, karena sekarang mungkin beda ya, kalau teman-teman masih banyak jamnya untuk belajar sehingga ya waktu itu harus kita maksimalkan gitu. Kalau sesuai dengan apa yang saya lakukan ketika jadi mahasiswa dulu begitu ya, ketika bulan puasa memang kita harus membagi waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Kita punya manajemen waktu yang baik, kemudian manajemen prioritas kita mau kuliah, kita mau beribadah begitu ya. Kemudian ya kita terus berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi harus balance ya, Ibu. Iya, betul. Oke, sekarang pertanyaannya sangat menarik nih Bu untuk kita bahas. Nah, kami sebagai mahasiswa, apalagi para mahasiswa semester atas, semester tua yang lagi skripsian, yang pasti merasa lebih lelah atau mengantuk berkuliah di bulan puasa ini, berkuliah atau berkegiatan di bulan puasa ini. Nah, bagaimana nih caranya kita supaya bisa menjaga energi dan juga semangat kami para mahasiswa agar tetap produktif dalam menjalankan kegiatan akademik? Oke, produktif ya. Kalau produktif ini mungkin bisa, kalau anak-anak sekarang tuh kan suka begadang ya. Iya betul sekali Bu. Entah begadangnya itu nge-game atau belajar begitu ya. Yang jelas itu yang pertama mungkin mengatur pola tidur ya. Jadi ketika bulan puasa karena memang kita harus sahur gitu ya, bangun sahur sehingga kalau bisa ya tidurnya jangan larut malam. Lebih awal. Iya, tidurnya lebih awal karena kita harus bangun untuk sahur, karena sahur juga sunnah gitu ya, sehingga juga harus kita lakukan begitu. Kemudian selain menjaga tidur mungkin olahraga ya Mbak. Iya, betul. Jadi tetap melakukan olahraga walaupun ringan, kecil-kecil jalan-jalan begitu. Jalan-jalan nyari takjil. Iya, nyari takjil. Kemudian tak kalah pentingnya niat sih gitu ya, niat dan komitmen yang kuat gitu, karena apa yang kita lakukan termasuk puasa itu kan berat gitu ya, dianggap berat ya cukup berat begitu, tetapi tergantung bagaimana niat kita dan juga komitmen kita. Ketika kita sudah niat berpuasa ya kita harus komitmen untuk melakukan puasa itu dengan baik tanpa bolong-bolong ya, full gitu. Iya, mungkin itu sih. Oke, lalu adakah strategi khusus nih supaya kita bisa menyeimbangkan waktu nih antara belajar, ibadah, dan juga istirahat supaya tetap optimal? Apalagi kan yang lagi skripsinya mungkin harus begadang gitu sampai sahur. Tetap begadang ya. Oke, kalau itu prinsip hidup orang sendiri-sendiri gitu ya. Saya cuma memberikan tips-tips kecil begitu teman-teman, tetapi yang bisa diterapkan mungkin sedikit banyak gitu ya. Yang pertama tadi sudah sempat saya singgung yaitu niat dan komitmen gitu ya. Yang pertama mungkin kita harus memanage gitu ya. Kita punya manajemen waktu. Dalam 24 jam itu kita harus mengoptimalkan gitu ya. Hal-hal positif mana yang mau kita lakukan. Harus kita sortir nih, manajemen waktu. Buat to-do list gitu. Betul, buat schedule. Kemudian yang kedua, kita punya, kalau saya gitu ya, teman-teman nanti mungkin punya pendapat lain, itu ada yang namanya manajemen prioritas. Manajemen prioritas, apa itu Bu? Kira-kira dari sekian banyak agenda yang ada, itu mana yang menjadi prioritas kita? Misalkan teman-teman yang sudah skripsian, berarti itu kan prioritasnya skripsian gitu ya. Jadi memberikan waktu yang cukup banyak ruangnya untuk mengejarkan skripsi. Nah, yang ketiga, karena ini bulan puasa, tentu manajemennya kita namakan manajemen taqarrub ilallah. Jadi bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah
kebetulan momentumnya bulan puasa begitu Pahalanya ya. lagi berlipat Iya, ganda. jadi kita ya belajar ya beribadah begitu supaya semuanya bisa balance atau seimbang tadi. Seimbang dunia Iya, akhirat ya, jadi Bu. skripsinya selesai, puasanya lancar, Ibadahnya dapat pahala, oke. ibadahnya oke. Masya Allah. Selanjutnya nih, em, last but not least, apakah ada doa khusus atau amalan yang bisa dilakukan teman-teman Justisia supaya ilmu yang diperoleh semakin bermanfaat dan juga berkah? Doa ya. Kalau doa itu harus diijazahkan ya teman-teman. Oh. Jadi sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing begitu ya. Yang jelas ya kita tetap selalu berdoa, minta pertolongan, kemudian minta perlindungan, minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Walaupun kalau menurut ya agama Islam doanya sangat banyak sekali begitu ya. Mungkin dibarengi dengan riyadhah ya teman-teman. Ya ada setiap selesai sholat fardu kita berdoa, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kelapangan dada, dimudahkan dalam belajar, itu kan bagian dari doa tersebut. Atau ditambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Contohnya ibadah-ibadah sunnah apa aja itu? Ya banyak ya. Kalau ibadah sunnah ketika bulan puasa yang bisa kita lakukan ya selain sholat fardu, sholat sunnah ya ditambahkan tahajudnya, sholat hajatnya. Kemudian biasanya kalau puasa itu banyak sedekahnya. Nah ini juga bisa mempermudah sedekah-sedekah kepada yang membutuhkan begitu, atau orang-orang di sekitar kita gitu. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan ilmu setelah Ramadan berakhir. Nah, agar tetap kita ini bisa istiqomah gitu dalam beribadah dan juga menuntut ilmu, atau tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Ramadan ini kita rajin sekali lakukan gitu dalam belajar, dan juga bagaimana cara kita untuk mengamalkannya. Oke. Kalau tetap istiqomah itu ya apa yang sudah kita lakukan ketika bulan puasa itu jangan dikurangin gitu ya. Harapannya dengan bulan Ramadan itu kita bisa bermuhasabah gitu ya, atau merenung gitu, merenungi diri kita, apa yang sudah kita lakukan di bulan puasa ini adalah hal-hal yang positif begitu kan. Nah, harapannya bisa teman-teman lanjutkan ketika 11 bulan yang lain sebelum Ramadan berikutnya datang. Gitu. Jadi harus tetap selalu istiqomah ya, Bu. Istiqomah lagi ya. Lalu, last but not least nih, apakah Ibu punya pesan untuk para mahasiswa, teman-teman Justisia, agar tidak menjadikan bulan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan? Oke. Tips and trick ya ini. Yang pertama adalah walaupun kita puasa, teman-teman puasa, kemudian masih harus belajar menuntut ilmu gitu ya. Jangan dijadikan alasan. Puasa ya tetap puasa ya. Belajar tetap belajar. Iya, puasa itu adalah ibadah yang wajib ya bagi umat Islam, sehingga harus kita lakukan. Kemudian menuntut ilmu juga wajib, tidak boleh kita tinggalkan gitu ya. Bahkan sudah banyak dalil-dalilnya, hadis-hadisnya terkait dengan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim gitu ya. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Nah itu kita tahu, bahkan derajat orang yang mencari ilmu juga dinaikkan gitu ya, akan dinaikkan oleh Allah, sehingga dua hal ini menjadi semangat kita untuk terus berbuat baik, untuk terus mencari dan menambah ilmu yang sudah kita punya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan puasanya tetap lancar dan bisa istiqomah gitu ya. Selesai puasa Ramadan, kita bisa melanjutkan dengan puasa Senin Kamis begitu. Mungkin. Lalu selain puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah tuh kira-kira ada apa saja nih, Bu? Barangkali ada banyak teman-teman Justisia yang belum tahu. Ya. Banyak ya teman-teman, tetapi yang sering dilakukan biasanya di kalangan mahasiswa itu ya puasa Senin Kamis, ya puasa sunnah Senin Kamis. Banyak ada puasa Tasu'a Asyura misalkan, iya.
Oke, kalau gitu sayang sekali Ibu kita sudah berada Oh, di iya. penghujung episode pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Oke, Ibu telah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan juga berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya Hana Aulia Pramesti, Ya. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, jangan lupa stay tune di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu.